Jadi sewaktu itu ada Arab Baduy, orang Arab tapi dari pedalaman, bukan orang kota. Dia dari padang pasir yang nomaden gitu, yang dia berkemah gitu kan. Nah, orang Arab Baduy ini orangnya agak kasar, ya, agak kasar. Jadi kalau misalnya dia datang tuh dia nanya tuh langsung aja gitu. Kadang-kadang dia nanya tuh langsung pakai nama aja, wah ya Muhammad gitu. Itu kan nggak sopan kan, seperti itu kan. Tapi sahabat tuh seneng. Kenapa? Karena kalau sahabat tuh kan dia sama Nabi segan. Dia kalau mau nanya tuh kadang takut gitu kan. Tapi kalau datang Arab Baduy, nah ini ditunggu-tunggu nih, ini mau nanya apa nih gitu kan. Karena kalau Arab Baduy dia nanyanya langsung gitu. Nah, pernah suatu waktu tuh Arab Baduy itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat itu? Nah, Nabi nggak menjawab langsung seperti itu, karena kan Nabi juga nggak tahu siapa yang tahu kiamat. Nggak ada seorang manusia pun yang tahu ya, bahkan malaikat pun nggak tahu. Maka apa kata Nabi? Nabi nggak menjawab. Nabi cuma bilang, apa yang kau siapkan untuk hal itu? Nah, dia menjawab begini, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Tadi ketika dia mengatakan itu, apa coba reaksi para sahabat? Itu Masya Allah. Para sahabat itu mengatakan ya, yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Tidak ada yang lebih menggembirakan, membahagiakan kaum muslimin ya setelah keislaman mereka selain daripada mendengarkan hadis itu. Kaum muslimin itu hal yang paling bahagia buat mereka dan hidup mereka itu pertama kali itu apa? Keislaman mereka. Karena Islam itu kan menjamin kebahagiaan mereka ya, kebahagiaan mereka yang abadi. Kata Anas bin Malik, tidak ada hal yang lebih membahagiakan mereka ya setelah keislaman mereka ya melainkan adalah hadis tersebut. Gitu. Jadi sahabat ini jadi punya harapan. Mereka punya harapan besar. Kan sahabat itu kan sangat mencintai Nabi ya. Cuman mereka tuh, aduh, saya ini amal saya masih lemah gitu kan. Tahajud saya mungkin ya paling cuma dapat berapa dalam seminggu. Quran saya mungkin cuma berapa surat yang saya hafal gitu ya. Jadi sahabat tuh dia banyak was-was, saya gimana ya nanti ya. Kalau nanti saya di akhirat, saya di mana ya? Di mana saya terhadap Nabi? Nabi di tingkat mana, saya tingkat mana? Itu menjadi apa ya? Kekhawatiran sahabat. Pas mereka mendengar hadis itu menjadi kegembiraan terbesar. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sangat mencintai Nabi. Dan hadis itu insya Allah menjamin mereka membersamai Nabi nanti di akhirat. Begitu. Nah, para sahabat itu mudah mencintai Nabi. Kenapa? Karena sahabat itu bertemu langsung sama Nabi, melihat Nabi, berinteraksi sama Nabi, ngobrol sama Nabi, ya berjuang bersama Nabi, ya melihat bagaimana Nabi berperang, bagaimana Nabi ketangan ujian-ujian, ya bagaimana kemudian Nabi memimpin mereka. Jadi bagaimana rasa cinta itu nggak tumbuh karena mereka bersama Nabi setiap hari. Maka otomatis orang-orang yang bersama itu cintanya membuncah, gitu ya. Mereka rela mengorbankan semuanya lah, harta mereka, tanah air mereka, nyawa mereka untuk Nabi. Murah nyawa mereka tuh, demi Nabi itu murah gitu. Nah, kita apakah punya cinta sebesar itu? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah sekarang gini, berarti apa? Cinta kita terhadap Nabi itu berdampak terhadap apa? Terhadap kedudukan kita nanti. Ya, artinya apa? Semakin besar cinta kita pada Nabi, ya, semakin dalam, maka semakin dekat kita kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu tidak mungkin terjadi melainkan apa? Dengan mengenal beliau, ya, dengan mengenal beliau secara mendalam. Dan itu tidak bisa terjadi melainkan dengan mempelajari apa? Sirah Nabawiyah. Jadi mempelajari Sirah Nabawiyah itu nggak cuma sekedar pengetahuan. Makin kalian mempelajari dalam, makin kita mempelajari sirah itu maka makin dalam kita, makin kita cinta, makin kita sadar, makin kita tahu posisi kita terhadap Nabi.